Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Di minggu lalu saya sudah jelaskan kepada Anda tentang eh, silabus mata kuliah ini, ya. Saya memberikan semacam pengantar kepada Anda semua eh, mengenai apa yang akan kita bahas di mata kuliah ini, di mata kuliah Sosiologi Lingkungan. Itu penjelasan yang bersifat general supaya Anda mendapatkan semacam overview mengenai perkuliahan kita selama 1 semester ini. Nah, di pertemuan kali ini, di pertemuan kita yang kedua, saya akan mulai menjelaskan kepada Anda tentang isi dari mata kuliah kita ini, mata kuliah Sosiologi Lingkungan. Kita akan mulai membahas tema pertama, topik pertama tentang isi dari perkuliahan kita ini, ya. Di kesempatan ini saya ingin menjelaskan kepada Anda semacam background atau latar belakang mengapa pentingnya mempelajari sosiologi lingkungan. Saya akan menjelaskan kepada Anda semacam latar belakang mengapa munculnya sosiologi lingkungan, dan kita akan lihat mengapa urgensi atau betapa pentingnya mata kuliah ini bagi kita semua, ya. Saya akan menjelaskan kepada Anda background ini bersifat ekologis. Maka kalau Anda lihat silabus, maka backgroundnya saya sebut ecological problems. Jadi latar belakang mata kuliah ini atau mata kuliah munculnya sosiologi lingkungan adalah sebut yaitu munculnya problem-problem ekologis, problem-problem lingkungan, problem-problem yang mengenai bumi kita. Ya, baik. Supaya Anda semua bisa paham, saya akan berbagi screen kepada Anda semua, ya. Nah, topik pertemuan kita yang kedua ini, nah ini yang menjadi latar belakang. Saya katakan tadi munculnya sosiologi lingkungan adalah ironi manusia modern. Kita akan bahas hari ini, kita akan bahas ironi manusia modern itu. Kita akan bahas 3 masalah, dan ini masalah ini ada kaitannya. Pertama, kemajuan masyarakat modern, kerusakan lingkungan, dan antroposentrisme. Nah, inilah yang menjadi latar belakang munculnya sosiologi lingkungan, yaitu munculnya ironi manusia modern. Yaitu ada 3 isu. Manusia modern mengalami kemajuan, tetapi pada saat yang sama manusia modern melakukan atau melahirkan dari kemajuan itu adalah kerusakan alam. Dan ini semua bermuara kepada apa yang disebut dengan antroposentrisme. Oke, gitu. Nah, saya ingin Anda melihat ini. Nah, ini gambar ini, ya. Nanti gambar-gambar saya akan menunjukkan kepada Anda beberapa gambar yang ini ada kaitannya dengan topik kita hari ini. Oke? Oke, ini gambar pertama. Silakan perhatikan, ya. Oke. Ini gambar yang kedua. Silakan perhatikan. Oke. Oke. Ini gambar yang ketiga. Silakan perhatikan, ya. Gambar keempat. Silakan perhatikan, ya. Gambar selanjutnya, silakan Anda perhatikan juga, ya. Oke, mungkin Anda sering Anda lihat. Ini silakan perhatikan gambar ini. Saya yakin gambar-gambar tadi sering atau pernah Anda lihat dan akrab dengan kita sehari-hari. Tapi mungkin tidak Anda sadari bahwa itu semua adalah bagian dari gejala atau mungkin semacam akibat dari apa yang kita kenal dengan ecological problems, atau yang ingin ini akan menjadi bahasan kita pada hari ini. Oke, mari kita mulai dengan penjelasan lebih lanjut. Kita akan bicara tentang kemajuan manusia modern.
Kalau kita membaca sejarah manusia, kalau Anda suka baca ya, maka mahasiswa mau aku dulu baca, ulah cicing wae. Nah, jadi Anda seperti saya katakan, Anda harus merasa berdosa kalau tidak baca sehari. Karena ajaran agama kita yang pertama adalah Iqra, bacalah apapun yang berkaitan dengan ilmu. Ya. Nah, kalau Anda membaca sejarah manusia, tidak pernah terjadi dalam sejarah manusia kemajuan yang luar biasa, perkembangan yang luar biasa yang dialami manusia dalam 200 tahun terakhir ini. Jadi kemajuan manusia 200 tahun ini itu adalah puncak dari kemajuan manusia yang tidak pernah dialami oleh manusia sebelum-sebelumnya. Nah, inilah yang disebut dengan manusia modern. Kalau kita gampangnya, misalnya kita kalau dalam secara sosiologis kita ambil garisnya itu sejak revolusi Prancis, kemudian revolusi pada abad ke-18, kemudian revolusi industri di Inggris sampai sekarang. Nah, itu kalau kita ingin melihat ya. Nah, kemajuan manusia modern itu kita sebut terjadi karena ada modernisasi. Jadi manusia modern selalu ingin mengalami kemajuan, selalu ingin sesuatu yang baru, modern. Nah, ini kan. Nah, ini muncul modernisasi ini ketika manusia modern mampu melepaskan diri dari mitos-mitos, mampu menganggap dirinya bisa mengelola alam ini. Manusia berdiri dengan kemampuan akalnya, lepas dari dogma-dogma gereja kalau konteks Eropa, lepas dari mitos-mitos yang mungkin banyak berkembang pada zaman Yunani. Nah, ketika itulah manusia mengalami modernisasi. Disinilah manusia menganggap dirinya manusia sebagai pusat, nah, sebagai pusat semesta ini. Paham inilah yang disebut dengan antroposentrisme. Antropo adalah manusia, center adalah pusat, ism paham. Jadi paham terjadinya perubahan manusia modern mulai dari paham bahwa manusia menganggap dirinya sebagai pusat alam semesta. Nah, mereka bisa menaklukkan alam, tanda petik, bisa menjelaskan kenapa terjadi hujan, tidak mengapa terjadinya petir. Dulu orang kan ketika mendengar petir itu dianggap sebagai cambuknya malaikat kan. Tapi dengan manusia modern mampu menjelaskan itu adalah fenomena alam dengan ilmu, dengan pengetahuan bisa dijelaskan. Nah, salah satu fenomena atau ciri manusia modern adalah industrialisasi. Nah, kalau Anda ingin mengetahui sebuah negara, sebuah bangsa maju atau tidak, lihat ada nggak industrialisasinya. Apa itu industrialisasi? Industrialisasi adalah produksi barang secara banyak, secara masif, secara massal, untuk publik, untuk orang banyak, dengan harga terjangkau untuk mencari keuntungan. Nah, banyak tuh terjadi di dekat Bandung kan, ada di daerah Majalaya, di Ranca Ekek, dan di mana-mana. Nah, itu industrialisasi. Sepatu diproduksi banyak untuk orang banyak, dan dengan harga terjangkau karena tujuan orang banyak, dan pembuatnya mencari untung. Oke? Nah, itu. Nah, itu. Ciri pertama ya. Yang kedua, manusia modern yang mengalami modernisasi ditandai dengan kemajuan ilmiah. Nah, ini saya kira tidak bisa diragukan. Kemajuan yang tertinggi masyarakat modern adalah kemajuan ilmiah dan sekarang masih dipegang oleh negara-negara barat, Eropa dan Amerika. Nah, kalau kita bicara dunia Muslim, Timur Tengah, ya jangan harap. Tapi sekarang Cina mulai menantang Barat ya. Nah, jadi salah satu ciri dari kemajuan manusia modern adalah kemajuan dalam bidang ilmu. Oke, nah saya kira tidak perlu jelaskan lebih lanjut. Selanjutnya, kalau kemajuan ilmu terjadi, maka selanjutnya tidak terelakkan lagi konsekuensi logisnya kemajuan teknologi. Karena ilmu itu mungkin tidak bisa hanya ilmu untuk ilmu, maka ilmu ada manfaatnya. Maka para ilmuwan tertentu bekerja sama misalnya dengan industri atau orang tertentu bagaimana menerapkan ilmu itu menjadi sesuatu yang praktis yang bisa digunakan. Maka muncullah teknologi. Nah, teknologi itu adalah aplikasi dari ilmu atau implementasi dari ilmu tadi. Nah, sekarang siapa yang menguasai teknologi? Nah, lagi-lagi kita lihat negara Barat, Amerika dan Eropa, tapi Cina dan Korea mulai menantang juga kan. Kalau dunia Muslim masih jauh lah, ya seperti itu. Nah, yang selanjutnya, kalau ada kemajuan ilmiah, ada industrialisasi, teknologi, maka efeknya muncul kemajuan ekonomi. Nah, kita lihat manusia-manusia modern, negara modern mengalami kemajuan ekonomi yang luar biasa.
ya kan? Siapa yang penguasa ekonomi sekarang? Masih tetap Amerika dan Eropa. Tapi walaupun sekarang Cina mulai menantang dan Korea juga, ya kan? Nah itu. Kemudian kalau semua yang terjadi menimbulkan namanya efek berikutnya, ciri berikutnya itu kemajuan politik. Kalau orang sudah aman ekonominya, tidak mikirin lagi yang lain-lain basicnya, maka politik pun menjadi relatif stabil, ya kan? Kalau Anda masih ribut masalah perut, Anda mana bisa mengurus negara, kan? Mengurusi yang ekonomi, mengurusi ilmu, teknologi dan sebagainya. Anda masih berkutat pada yang basic. Maka sekarang kita lihat salah satu negara modern adalah ekonominya, politiknya stabil. Maka muncullah di sini ide-ide politik yang luar biasa. Salah satunya adalah demokrasi. Maka demokrasi muncul hanya di negara-negara yang sudah modern, yang maju, ekonominya stabil, dan sebagainya ilmunya berkembang. Maka negara-negara yang belum memenuhi itu susah menerima demokrasi, ya. Maka masih terlihat gonjang-ganjing politik. Nah, yang terakhir, kalau semua itu tercapai, maka lahirlah peradaban. Nah, sekarang siapa peradaban yang dominan? Adalah Barat, Amerika khususnya. Karena semua yang ciri-ciri yang tadi sudah dipenuhi oleh mereka. Oke, nah, jadi kalau sebuah bangsa ingin maju peradaban maksudnya, penuhi itu hal-hal yang tadi modernisasi, industrialisasi, penjadi ilmiah, teknologi, ekonomi, politik, ya seperti itu. Dan kalau mungkin Anda meratap nih dunia Muslim nggak mengalami kemajuan peradaban karena ciri-ciri yang sebelumnya tidak terpenuhi. Maka mau tak mau kita harus melihat Barat sebagai adalah bangsa yang penguasai peradaban, ya sekarang ini. Oke. Nah, kemajuan-kemajuan manusia modern itu saya katakan tadi sebelumnya kalau kita ingin runtut penyebabnya akarnya adalah balik kepada paham antroposentrisme bahwa manusia itu sekarang menjadi pusat. Kalau dulu tuh ada unsur-unsur magis, dogma dan sebagainya, alam dan sebagainya. Bahkan ini lebih jauh lagi menganggap bahwa manusia adalah pusat segala di alam semesta ini. Maka kalau menjadi pusat, maka mereka mampu melakukan kemajuan-kemajuan untuk kemajuan manusia itu. Nah, ini terlihat menjadi manusia modern. Oke, seperti itu. Nah, apa implikasi dari kemajuan manusia modern tadi yang berbasis pada antroposentrisme tadi? Nah, saya kira ini clear. Nah, dampaknya adalah manusia modern mengalami peningkatan kesejahteraan secara ekonomi, welfare-nya meningkat. Yang kedua adalah manusia modern mengalami kebebasan yang tidak pernah dialami manusia sebelumnya. Nah, Anda juga kita semua mengalami itu kan meningkat ketika Indonesia mulai memasuki manusia masa modern, maka kesejahteraannya meningkat. Anda juga merasakan itu. Kebebasan dirasakan. Anda juga merasakan sekarang. Sekarang Anda bisa kuliah dengan bebas, terusnya perempuan, karena Anda masyarakat Indonesia mulai memasuki masa modern. Nah, ini mungkin tidak pernah terjadi atau tidak dialami oleh bapak dan ibu Anda, nenek bapak dan nenek-nenek Anda. Selanjutnya, dampaknya adalah nyamanan, comfort. Hidup kita lebih nyaman. Ya kan? Coba Anda bandingkan masa Anda dan masa mungkin bapak dan kakek Anda. Kehidupan Anda secara umum kita semua lebih baik. Dan efek berikutnya adalah terjadi peningkatan kesehatan. Sekarang di dunia modern, masyarakat modern gampang memperoleh kesehatan. Mungkin dokter relatif dapat di mana, puskesmas ke kampung-kampung, bidan ada di desa-desa. Itu tidak pernah terjadi pada zaman saya misalnya. Kebanyakan zaman saya lahir melalui, kalau di bahasa Sunda disebut paraji atau meberang. Sekarang anak-anak seperti Anda lahir melalui bidan kan. Seperti itu. Nah, efek lainnya misalnya kenyamanan itu muncul melalui misalnya transportasi. Nah, ya kan? Jelas nih kendaraan yang membawa Anda dari sini ke kampus ini tentu adalah transportasi. Anda punya motor semua atau mobil, itu lebih nyaman dan lebih cepat. Dan komunikasi kita semua contohnya adalah punya handphone. Kita tidak punya lagi problem dengan komunikasi kan. Handphone sekarang bisa terjangkau banyak orang, apalagi dengan aplikasi-aplikasinya yang memudahkan kita untuk berkomunikasi. Dan ini tidak pernah terjadi mungkin 20 tahun ke belakang. Oke, itu adalah dampak-dampak positif dari kemajuan modern yang berbasis pada antroposentrisme. Namun, nih ada namunnya. Nah, kemajuan yang dialami oleh manusia modern itu
juga memiliki dampak yang tidak diharapkan sebelumnya atau tidak disangka-sangka. Nah, disinilah munculnya ya saya katakan tadi dalam topik ini ironi manusia modern. Manusia modern ingin maju, ingin berkembang, ingin sejahtera, ingin dan tapi pada saat yang sama apa yang mereka lakukan melahirkan sesuatu yang tidak pernah mereka duga, yaitu dampak-dampak negatif dari kemajuan yang mereka capai. Dampak antroposentrisme ini memiliki dampak negatif juga. Nah, saya ingin kita contoh kepada tunjukkan dampak negatifnya adalah yang paling nyata dalam konteks kuliah kita ini adalah terjadinya degradasi lingkungan atau environmental degradation, yaitu kerusakan-kerusakan lingkungan. Bumi kita mengalami kerusakan. Semakin banyak. Nah, ini akan menjadi fokus mata kuliah kita ini. Oke? Jadi mata kuliah ini akan kita membahas tentang problem-problem isu-isu mengenai lingkungan, mengenai bumi kita, ya, bagaimana lingkungannya sekarang. Nah, saya akan sebutkan juga dampak lainnya. Banyak sebenarnya dampak itu. Tapi saya ingin contoh lain, misalnya dampak dari manusia modern adalah memang manusia modern semakin kaya, welfare-nya meningkat. Tetapi pada saat yang sama juga menimbulkan jurang penghasilan, income disparity, yaitu jurang antara orang kaya dengan orang miskin itu semakin jauh. Maka ada istilah orang yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi tidak mungkin nih orang-orang kelas bawah itu bisa mengejar orang kaya karena orang kaya juga semakin naik ke atas gitu. Minimal orang kayanya itu turun, stagnan atau tidak turun. Nah, ini, maka jurangnya semakin lebar. Dampak lainnya adalah perubahan budaya, change in culture, cultural change. Nah, ini saya kira nyata di kehidupan kita sehari-hari. Nah, Anda semua mengalami ini walaupun Anda tidak sadar. Karena dengan perubahan modern, Anda tanpa sadar menggunakan atau memakai sehari-hari budaya orang lain. Contohnya apa? Pakaian yang Anda pakai. Contohnya jeans. Itu kan budaya Amerika, budaya koboi. Apalagi sekarang kita semua menikmati musik-musik dari segi musik misalnya. Saya sendiri suka musik barat misalnya. Anda juga suka musik barat. Anda suka musik K-pop, ya kan? Anak muda sekarang seperti Anda. Itu adalah terjadi karena sekarang tidak ada batas-batas lagi antar negara. Borderless antar negara. Maka terjadi penetrasi budaya antar negara. Jadi siapa yang dominan itu yang menguasai. Ya, jadi kalau kita lihat eh, budaya yang kita lihat, berarti itu menunjukkan budaya yang dominannya siapa sekarang ini. Ya. Oke, seperti itu. Nah, Saya kemudian saya ingin fokus kepada Anda mengenai tadi dampak ironi tadi maksudnya tadi ingin fokus kepada tadi tuh environmental degradation. Apakah betul sekarang sudah terjadi environmental degradation akibat dari antroposentrisme itu tadi? Nah, mari kita lihat bukti ya. Saya akan sampaikan di pertemuan ini secara general saja environmental degradation ini sebagai itu membuka wawasan Anda sehingga nanti di pertemuan kerja Anda sudah punya wawasan dasar. Nah, kita lihat fakta-fakta mengenai degradasi lingkungan secara global. Yang pertama, setiap tahun sekitar 55 miliar ton isi perut bumi kita itu dikeruk oleh kita, oleh manusia modern. Di dalam bumi kita ini, di bawah kaki kita itu banyak-banyak mineral. Ada minyak bumi, ada mineral lainnya, ada emas, ada perak, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan itu banyak. Dan itu dikeruk oleh manusia setiap tahun oleh seluruh termasuk kita, 50 miliar ton. Bensin yang Anda gunakan berasal dari perut bumi kita. Perhiasan yang Anda pakai berasal dari perut bumi kita. Oke? Nah, sejauh ini kita sudah menggunakan sekitar 50% sumber daya yang dimiliki oleh bumi kita. Nah, bayangkan selama kurang lebih 200 tahun nih, manusia modern sudah mengambil sekitar 50%-nya. Padahal umur manusia kan masih cukup panjang katanya ya. Nah, pertanyaannya apakah Anda akan mewariskan bumi sisanya yang rusak itu kepada anak cucu Anda? Ya kan? Buktinya apa? Udara kita misalnya. Nah, bukti kerusakan global. Sekarang suhu bumi ini meningkat terus. Oke, dikenaikan suhu sampai 1 sampai 3 derajat Celcius dalam 10 tahun ke depan. Efeknya apa? Es kutub mencair. Nah, kalau Anda lihat tadi, ice bear, polar bear, kurang kutub, hanya berdiri dari sepongkah es. Itu menunjukkan bahwa kutub es itu mencair.
Kalau suhu mencair, maka suhu meningkat, maka kutub es mencair. Maka habitat-habitat hewan di sana bisa tidak bisa hidup lagi karena hilang. Efeknya lebih lanjut lagi terjadi kenaikan permukaan laut, maka akan terjadi tsunami. Ya, oke. Air, bagaimana air kita secara global? Di banyak tempat, di laut, di sungai dan sebagainya terjadi kontaminasi air, kerusakan air oleh limbah. Nah, contoh yang saya lihat tadi, laut pada gambar tadi tertutup oleh sampah, sampah plastik, ya kan? Oke. Nah, akibatnya apa? Sekarang kerusakan di air kita, di laut kita, di sungai kita. 27% kalau batu karang itu hancur. Batu karang itu kan hidupnya lah ikan. Nah, kalau ikannya nggak ada punya rumahnya, maka ikannya akan berkurang. Oke, jadi 60-an% batu karang itu akan hilang dalam 3 tahun, 30 tahun ke depan. Maka akibatnya stok ikan berkurang. Nah, kalau Anda dapati ikan kalau belanja lebih mahal daripada ayam, karena begitu. Stoknya berkurang dan susah dapatnya, ya kan? Nah, nanti Indonesia. Sekarang ini 75% stok ikan di laut dieksploitasi atau di overfishing, diambil berbanyak-banyak sebagainya. Dan kawasan pantai dunia mengalami kerusakan, hutan bakaunya hilang. Nah, kalau hutan bakau hilang, apa yang terjadi? Tsunami. Salah satu faktor munculnya beratnya akibat misalnya tsunami Aceh karena hutan bakaunya udah nggak ada yang nahan. Jadi bukan karena dosa orang Aceh. Kalau permasalahan dosa orang-orang Amerika mungkin Los Angeles bisa lebih duluan untuk kena tsunami. Nah, akibatnya kita lihat adalah dari sampah banyak di laut. Dan itu kebanyakan plastik. Bukan terjadi di satu tempat, tiba hampir banyak lautan di seluruh dunia, termasuk negara kita. Oke. Nah, tanah juga, tanah kita, bagian dari bumi kita yang tadi kan tanah, air, udara. Sekarang tadi kan udara, air, sekarang tanah. Tanah kita ini semakin lama semakin berkurang yang bisa kita tanami. Setiap jam sekitar 1.600 acre lahan produktif menjadi atau sekitar 684 hektar itu setiap jam hilang tanah produktif menjadi gurun. Karena tadi itu perubahan global dan sebagainya. Dan yang lebih nyata adalah terjadi deforestasi, penggundulan hutan. Hutan tanaman-tanaman yang bagus di hutan itu mengalami kerusakan di tebang dan sebagainya. Yang tersisa sekarang ini 80% hutan dunia. Dan kita kehilangan setiap hari itu 375 km persegi hutan. Oke? Oke. Efek lainnya kita lihat global adalah makhluk hidup, tanaman dan tumbuhan, yaitu 5-10% spesies makhluk hidup di hutan tropis akan hilang dalam 10 tahun terakhir. Maka wajar Anda nih, kita semua tidak mengenal nih jenis ikan yang dulu ada, apalagi anak-anak Anda tidak akan kenal. Kita tidak kenal lagi jenis-jenis tumbuhan yang dulu kita kenal, apalagi anak-anak. Jadi dalam 30 tahun ke depan, sebanyak 1/5 spesies makhluk hidup akan musnah. 50% spesies tanaman dan binatang akan musnah pada 2050 akibat global warming. Oke, nah itu adalah gambaran global, gambaran generasi yang secara global. Sekarang bagaimana Indonesia, nih, negara kita yang tercinta ini? Kita mengalami hal yang sama, ya tanpa kita sadari kita mengalami kerusakan lingkungan. Nah, saya ingin tunjukkan beberapa contoh degradasi lingkungan di Indonesia. Pertama, deforestasi, penggundulan hutan atau rusaknya lahan-lahan tutupan hutan. Jadi kita ini setiap tahun kehilangan 684.000 hektar tiap tahun. Hutan Indonesia itu ada 124 juta hektar. Setiap tahun kita kehilangan tuh hampir 0,5 juta lebih hektar hilang. Kamana leungitna teh? Ya digundul, ditebang pohonnya. Buat apa? Buat perumahan, buat pabrik. Tapi yang lebih lebih banyak terjadi dijadiin untuk lahan sawit dan tanaman-tanaman lainnya yang tunggal. Ya, karena kita kehilangan diversity, kekayaan pohon. Maka akibatnya, eh, kalau itu terjadi,
udara semakin panas. Oke. Contohnya udara di Jakarta masih masih ya Jakarta masih masih kategori mungkin ada perbaikan tapi masih kategori yang ibu kota terburuk dengan cuaca dengan suhunya dengan udaranya. Kita juga mengalami polusi air dan udara. Nah, yang paling ini tahun 2013 Citarum ini disebut dengan the most polluted river in the world oleh liputan BBC. Sekarang memang pemerintah sudah melakukan perbaikan, utamanya pada masa pemerintahan Jokowi ini dengan program Citarum Harum dengan melalui gubernur kita akhir ya Sutila itu. Terus sekarang udah mulai baik, walaupun masih saya kira belum sebersih yang kita harapkan. Nah, contohnya ada penggunaan kimia beracun oleh industri yang itu dibuang ke sungai-sungai, ke tanah dan sebagainya. Hati-hati kalau Anda makan ikan dari sungai, dari laut dan sebagainya. Seafood misalnya, itu banyak terkontaminasi oleh kimia-kimia beracun dari industri. Itu dari, misalnya di Kalimantan tuh orang kalau menggali emas dan perak itu atau lainnya, itu kan menggunakan merkuri, itu dibuang ke sungai. Dan merkuri sangat berbahaya. Masuk ke ikan, kita makan. Ya. Begitu juga di pantai-pantai di Jakarta dan sebagainya. Hati-hati ketika Anda mau makan seafood, ya. Oke. Oke, sekarang nah, melihat seriusnya, dahsyatnya degradasi lingkungan itu. Kira-kira apa respon ilmuwan? Khususnya ilmuwan sosiologi. Oke, gimana nih responnya? Maka kaum sosiolog, ahli sosiologi tentu tidak tinggal diam. Maka mereka melakukan respon. Nah, karena mereka adalah ilmuwan, maka responnya akademik pula ilmiah. Maka lahirlah untuk merespon kerusakan lingkungan tadi sebuah subdisiplin ilmu dari sosiologi yang disebut dengan sosiologi lingkungan atau environmental sociology. Nah, ini dirintis oleh tokoh-tokoh awal sosiologi lingkungan yaitu Dunlap, Veblen, Weber, Captain William Captain Butler, dan John Hennigan dan sebagainya. Ini adalah orang-orang yang berupaya untuk merespon betapa pentingnya sosiologi melakukan respon terhadap persoalan lingkungan ini. Nah, ini memang dimulai agak lambat sih sosiologi meresponnya. Nanti akan jelaskan di minggu berikutnya, sosiolog baru merespon ini pada tahun 70-an ya. Sekarang masih jadi sosiologi lingkungan ini katanya masih muda ilmunya itu. Subdisiplin ilmiah masih muda di sosiologi ya. Oke, nanti kita akan lihat mengapa itu terjadi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, sekarang saya ingin gambarkan kepada Anda secara umum. Kalau kalau sekarang sosiolog itu tertarik memberikan perhatian respon terhadap kerusakan lingkungan, apa yang dilakukan oleh sosiolog lingkungan ini? Nah, tentu saja karena sosiolog adalah akademisi, ilmuwan, peneliti, maka respon mereka tentu ilmiah sifatnya, yaitu melakukan kajian-kajian, riset-riset, penelitian-penelitian tentang kerusakan lingkungan dalam perspektif menggunakan perspektif sosiologis, ya kan? Nah, apa yang mereka kaji, apa yang mereka riset, yaitu mereka melakukan analisis-analisis mengenai persoalan lingkungan. Ada tiga yang mereka kaji. Yang pertama, sosiologi lingkungan mengkaji apa sebab-sebab terjadinya degradasi lingkungan. Ya, seperti tadi itu banyak tuh. Misalnya mereka mengidentifikasi apa penyebab kerusakan lingkungan. Oh, mereka lihat ternyata ada global warming, ada global climate change, perubahan iklim global. Oh, karena industrialisasi yang berlebihan. Oh, karena overconsumption. Oh, karena overfishing atau deforestasi, bahkan juga perang. Nah, itu beberapa contoh sebab yang digali oleh mereka. Nah, yang kedua, penelitian mereka tentang lingkungan ini diarahkan kepada kira-kira dampaknya apa. Kalau sudah diketahui dampak perusahaan itu kira-kira diketahui sebab-sebabnya apa dampaknya. Maka mereka mengkaji itu dampak sosialnya, dampak kepada struktur sosial dan sebagainya. Contohnya adalah apa? Kalau terjadi kerusakan lingkungan meningkatnya poverty, kemiskinan, munculnya bencana alam, extreme weather ya dan sebagainya. Kehilangan spesies, penyakit bahkan ya kan. Nah, itu ada dampak-dampak. Tapi karena karena mereka sosiolog, maka dampaknya tentu mereka analisis secara perspektif sosiologis. Kira-kira perubahan apa yang terjadi dalam masyarakat baik secara individu dan kelompok akibat dari kerusakan lingkungan. Yang ketiga, sosiolog lingkungan mencoba untuk mencari solusi atau menawarkan solusi atas persoalan-persoalan lingkungan.
Tapi mengenai solusi ini tidak semua sosiolog melakukan itu. Mungkin mereka hanya sebagian fokus kepada sebabnya, selain fokus kepada dampak, lain kepada solusinya. Nah, kalau kita bicara tentang solusi ini, kita masuk kepada apa yang disebut dengan sosiologi terapan, ya. Oke. Nah, misalnya disebut dengan applied sociology. Nah, kajian sosiologi itu mengenai mengenai sebab-sebab kerusakan, dampak dan sebagainya, lalu dicarikan solusinya. Misalnya sosiologi ini memberikan masukan-masukan kepada dorong kepada pemerintah untuk membuat peraturan-peraturan, hukum-hukum, undang-undang yang pro terhadap lingkungan berdasarkan analisis sosiologis tadi. Sehingga nanti pemerintah didorong melahirkan undang-undang yang untuk melihara lingkungan. Pemerintah didorong untuk menyadari pentingnya lingkungan. Oke, nah itu eh, mereka mencoba merealisasi melalui jalur formal pemerintah dan sebagainya. Tapi juga jalur kedua adalah jalur yang masyarakat, civil society. Misalnya, kalau ada sebagai solusi yang mereka ingin merubahnya melalui jalur masyarakat. Mereka memberikan advokasi kepada masyarakat bagaimana mereka mulai mencintai lingkungan, melindungi lingkungan, memberdayakan masyarakat supaya masyarakat peduli terhadap lingkungan. Sehingga kerusakan bisa dicegah atau mungkin tidak lebih jauh lagi. Ada dua tuh ya. Ini bisa Anda lakukan kalau Anda tertarik. Misalnya ada promosi Go Green. Kalau Anda mendorong masyarakat kalau belanja, ya kurangi penggunaan plastik, bawa kantong timah, gitu ya. Anda di rumah juga mengelola sampah dengan baik. Contohnya seperti itu ya. Banyak-banyak isu yang bisa diangkat dalam bersifat praktis ini kepada masyarakat banyak. Oke, oke. Ada pertanyaan? Oke, atau komentar? Boleh Anda sampaikan ya. Oke. Saya kira itu penjelasan saya. Oke. Saya kira itu penjelasan saya mengenai topik kita hari ini yang kedua mengenai sosial lingkungan. Mudah-mudahan Anda mengerti ya. Itu penjelasannya mengenai background, mengapa pentingnya, mengapa munculnya sosiologi lingkungan. Dan itu backgroundnya bersifat ekologis, yaitu berangkat dari sebuah isu yang disebut dengan ironi manusia modern. Oke, mudah-mudahan Anda paham. Kalau Anda belum paham, baca di bahan bacaan utama kuliah ini dan simak lagi video-video saya mengenai sosiologi. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sampaikan pertanyaan Anda, komentar Anda di forum tanya jawab kita ya. Atau juga boleh nih di kolom video ini. Sampai ketemu di pertemuan. Assalamualaikum. Sampurasun.